Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini pembelajaran kita masih tematik tema 5, pengalamanku subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Pembelajarannya pembelajaran 4. Seperti biasa, anak-anak hebat melakukan pembiasaan hafalan surat pendeknya, lalu dilanjut dengan pembacaan doa sebelum belajar. Siap? Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak hebat ambil buku tema 5-nya, halaman 143. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Nah, di sini Bunda akan bacakan contoh dari puisi kupu-kupu ya. Anak-anak perhatikan dan dengarkan baik-baik. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Nah, itu salah satu contoh yang Bunda bacakan. Mungkin anak-anak hebat yang membacakan akan lebih bagus ya. Nah, setiap puisi ada kata-kata yang indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata atau kosakata baru. Seperti yang ada di puisi tadi, ada kata elok. Elok mempunyai kata arti bagus, baik, atau cantik. Contohnya, elok sekali wajahmu, bagus sekali wajahmu, atau cantik sekali wajahmu. Jadi elok itu mempunyai arti baik, bagus, atau cantik. Lalu ada kata hilir mudik. Hilir mudik mempunyai arti sana kemari, bolak-balik, atau mondar-mandir. Lalu ada kata berayun-ayun. Ini mengandung arti bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur, atau berbuai, atau juga bergoyang-goyang. Seperti anak-anak hebat sedang bermain ayun-ayun, dia kan bergoyang ya. Ayun-ayun itu maju ke depan, ke belakang, berayun seperti itu. Lalu ada kata semerbak, mempunyai arti harum, merata tentang bau yang harum. Bersenda, lihat gambar ini. Bersenda itu mempunyai arti berkelakar atau bergurau. Nah, anak-anak hebat, untuk tugas bahasa Indonesianya dibuka halaman 144-nya. Lalu lihat, ayo berlatih. Anak-anak hebat salin ke dalam buku tulis tematik. Buatlah pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Nah, anak-anak hebat membuat pertanyaan, lalu buat juga jawabannya. Disambung dengan ayo berlatih, temukan kosakata baru pada kalimat di atas. Nah, tuliskan pada kolom berikut. Nah, anak-anak hebat membuat kolom 1, 2, 3, dan 4 di buku tulis kosakata baru dengan artinya. Seperti yang Bunda jelaskan tadi ya. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm.
Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Alat ukur panjang ada dua. Ada alat ukur panjang baku dan ada alat ukur panjang tidak baku. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan tentang alat ukur panjang baku. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah alat-alat ukur panjang baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang, misalnya ada penggaris atau meteran. Nah, ini dia penggaris atau mistar. Nah, anak-anak pasti sudah mengenal ya penggaris atau mistar ini. Penggaris atau mistar menggunakan satuan cm, sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, terus panjang jari, lalu ada meja, kursi, figura foto, dan lain-lain, banyak lagi ya. Pokoknya benda yang tidak terlalu panjang. Lalu ada meteran pita. Nah, meteran pita menggunakan satuan sentimeter juga, cm. Digunakan untuk mengukur kain bahan baju. Biasanya digunakan oleh penjahit. Lalu ada meteran gulung atau roll meter. Nah, meteran gulung biasanya petukangan menggunakan satuan sentimeter juga. Dan juga ada yang menggunakan meter, M. Digunakan untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, lalu ada kursi, dan tinggi badan. Nah, yang terakhir ada jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan sentimeter, cm, dan milimeter, mm, untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, lalu ada mur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Di sini Bunda punya data tinggi badan teman-temannya Beni. Mari kita lihat sama-sama. Di sini ada Udin, Edo, Dayu, Lani, dan Siti. Nah, si Udin punya tinggi badan 117 cm. Nah, di satuan panjang ini ada yang berbeda ya. Ada yang menggunakan sentimeter, ada juga yang menggunakan meter. Nah, di sini kita rubah semuanya menjadi sentimeter dahulu. Seperti Udin, dia sudah sentimeter ya, berarti tetap 117 cm. Nah, yang kedua Edo, 1 meter 20 cm. Gimana nih caranya? Nah, caranya perhatikan. Yang kita akan rubah adalah yang 1M-nya. Ingat, 1M sama dengan 100 cm. Nah, yang 20 cm tetap ya. Jadi 100 cm ditambah 20 cm sama dengan 120 cm atau 120 cm. Biar nggak lupa kita tulis. Tulisnya di samping ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Dayu 100 cm, berarti tetap ya 100 cm. Lalu ada Lani 105 cm, itu juga tetap ya 105 cm. Nah, yang terakhir ada Siti 1M. Sama ya, buat caranya dulu. 1M sama dengan sentimeter. Ingat, 1 meter itu ditambah nolnya 2. Jadi 100 cm. Jadi tinggi badan Siti 1M sama dengan
100 cm. Nah, anak-anak hebat, untuk tugas matematikanya kerjakan halaman 148. Ayo berlatih. Nah, anak-anak hebat, kerjakan seperti yang tadi Bunda jelaskan ya, untuk mengisi soal-soal yang ada di halaman 148 dan 149. Tetap semangat mengerjakan di rumahnya ya anak-anak hebat. Sesudah selesai belajar, jangan lupa berdoa sesudah belajarnya. Tetap semangat, jaga kesehatanmu, dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.